Diriwayatkan di dalam hadis lain mengenai orang yang meliwati orang langsung berdiam di hadapannya dan orang yang sholat di mana ia sholat di jalan atau ia taksir pada pintu pada panulakan atau ia taksir pada panulakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli wal musallama 'alaihi ma fi dzalika lakana an yaqifa arba'ina sanatan khairan lahu min ayyamurrat baina yadayhi." Artinya seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat dan tempat sholat itu mengetahui akan apa yang ada atas kedua, niscaya berarti 40 tahun itu adalah lebih baik daripada ia lewat di depannya. Mun ada orang sembahyang, kita tahu lohnya itu sembahyang dan ininya itu ada sudah dibatasinya, batas sujudnya. Nah, kalau kita kada meliwatinya, ada hendak melaluinya sembahyang tadi, karena kita tahunya sembahyang dan tahu batasannya sembahyang, kita lalu taranjahinya, maksudnya terhadapannya sembahyang dan sebelum batasnya tadi. Lalu kita kada hendak, maka kada hendaknya itu liwat layunya. Sampai apabila kira-kira kita menghadapi mawasnya sembahyang, sekalipun jaga itu 40 tahun tetap terus menghadapi daripada melewati. Kalian Jepang kira-kira teman-teman berdasarnya apalagi 5 menit gratis sembahyang. Karena awasnya itu tak harus menghadapinya. Misalnya 5 menit sembahyang atau 10 menit itu penting benar dihadapi penganggaran dilalui orang sembahyang itu jangan. Dan lagi daripada ia lewat di depannya, tiang, dinding dan tempat sholat yang dihampirkan itu batas bagi orang yang sholat. Ada sudah, jangan cari di tempat yang memang batasnya sembahyang. Udah pemerintah mencari deh. Ya, maka misalnya hendak melalui masjid, nah ini salah pada caranya. Maka barang siapa yang melihatnya maka sungguhnya untuk ditolak. Nah, kalau ada hendak mau sadar kita nih sembahyang sudah buatlah kita di sembahyang di hadapan, di belakang lihat. Jadi bujur-bujur di hadapan kita ini ada tiangnya, maka orang pada lalu atau misalnya ini nanti lihat di muka kita sembahyang nih tawing supaya orang jangan ada terlibat, maka ada lagi hendak terlibat deh. Nah itu patut benar, bagus benar, namun dihalangi inya jaga tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyadfa'hu fa inni aba fal yadfa'hu fa in aba fal yuqatilhu fa innahu syaitan. Artinya agar ia menolaknya, jika ia enggan maka agar ia menolaknya, dan jika ia enggan maka hendaklah ia membunuhnya karena sungguhnya ia adalah syaitan. Udah dihalangi maka mengarahkan betul. Kan kalau sunatnya apa aja bila sembahyang lah dan nanti ganti kita sunat kita nah mau rapat tanah sembahyang jangan lalu nih. Ada yang menuju lagi ke arah kita lagi. Itu jadi syaitan udah. Artinya kali biasanya apabila jam tatapnya manten bunuhnya nanti syaitannya tenang syaitan. Artinya daripada saking tegasnya Pak Nabi menyuruh mahalam orang menjaga lalu di hadapan orang yang akan sungai atau kita akan sungai. Nah ini daripada jangan
lalu di hadapan orang sembahyang yang sekira batas orang sujud gitu. Makanya sunat tadi memberi tanda di mana batas kita sujud. Di situ yang ditandai supaya tidak situ. Artinya orang jangan lalu di hadapan kita tak. Makanya sunat sembahyang itu di hadapan di belakang tihang. Jadi pas di hadapan kita tihang. Kemudian ada di belakang dinding atau tawik supaya bujur-bujur orang itu pada melewati kita, karena bila melewati orang sembahyang itu jahat benar. Kira-kira mau Nabi sampai majorok ngomong aja kalau tidak ada, karena dia Nabi setan itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menolak orang yang lewat di depannya sehingga ia membantingnya. Nah, mengarasi rupanya nanti ngelain sampai dibanting dia menjaga lalu dia. Nah. Lalu barangkali laki-laki itu memaganginya, lalu ia minta tolong atasnya pada Marwan, lalu ia mengkabarkan bahwa Nabi SAW memerintahkan dengan demikian itu, jika tidak mendapatkan dia maka hendaklah ia menanggapkan sesuatu di mukanya. Ya tadi. Nah lalu rupanya aku lain, nah tahu patek aku lain kayak apa ini? Sahabat Nabi ini membanting orang akan sembahyang. Lalu jangan diajar kepada sahabat nambah atau tentang diaduakan tadi, ya Nabi menyuruh kayak itu juga. Nah, kata salah. Ada kesalahan di orang. Kemudian pulang jika ia tidak mendapatkan tiang, kayak apapun misalnya di muka apa kita disembahyang di hadapan kita ada tiang atau ada tawil. Nah, maka hendaklah menegakkan suatu di mukanya kiri. Nah, andai apakah batas kita sembahyang tadi? Karena ada rokok di kantong rokok atau tasbih misalnya. Sunat. Panjangnya atau tingginya sekira 1 hasta akan menjadikan tanda bagi batasnya. Sehasta ya seorang kita sujud tadi. Kayak sejadahnya kan. Pas kalau orang disujud sini nah. Nah ini kan udah ini nah tanda. Jadi di sini nah ada kulit mana kita lawan nah supaya berdiri sini nah. Nah di sini ini kan boleh ini sebelum masa habis batas orang sujud itu alamnya dilalui. Itu menjadi dosanya itu masalahnya bila lama kita. Misalnya orang sembahyang di situ kita harus ini tidak ada apa-apa karena itu sudah habis mata batasnya sujud tuh batasnya ukuran sujud sudah habis sudah. Nah itu aja makanya kita tadi disunatkan kalau bila ada yang lalu nah dihadapi itu pas kalau dia salah mana karena ini batasan karena ada jadi makan kalau kita pakai itu maka mereka tapi banyak kita ajak kalian pakai itu kita mundur kita nggak merasa cuma ganjang juga nih ada negara lainnya aturannya pun kita terapkan kita tidak ada pakai langsung bayar tak makanya kebayaan lalu ada penjulur tangannya kayak pengalaman kita nah mestinya kita istighfar sholatuladzim terima kasih lo jangan tidak caranya ini supaya jangan tidak apa nah kaliwati ini supaya nah pada dosanya jauh ada nama narasi kayak itu ada kawan jalan belakang
Habis susah itu. Kemudian nomor 7 al-jariyah mencari saf pertama. Nah, kalau semalam disuruh kejarlah bersungsung ke masjid hari Jumat, kemudian di saf yang pertama, kemudian jadi tukang adat. Kalau 3 macam sesuatu yang bagus benar, 3 macam. Salah sumlau ya'lamun nasu ma fihinna larakadu raddal ibili fi talibihinna al-adanu wa saful awwal wal wudu ila du'ah. Ujar Nabi apa? 3 perkara seandainya ya Nabi manusia itu mengetahui apa yang ada padanya, niscaya mereka lari seperti larinya unta pada manutnya. Jangannya tahu tak manusia, jangannya kita ditahu dilihat akan Tuhan apa keuntungannya. Yang 3 macamnya kita akur barabun muka, akur barabun asal tadawi yang 3 ini apa? Yaitu barabun, yaitu ibaratnya saf pertama, ibaratnya jadi tukang ada, ibaratnya kurang nang pandawuan datang ke masjid untuk sembahyang Jumat. Itu sesuatu yang hebat kita hasilnya. Jadi tukang ada sembahyang di saf pertama, kemudian sok-sok ke masjid untuk sembahyang Jumat. Itu bila kita tak jadi tukang ada, itu benar-benar pahala keuntungannya. Kita pulang sembahyang di saf pertama, itu bagus dan benar-benar keuntungannya. Atau kita tadi pulang datang ke masjid, kurang yang pertama datang ke masjid karena sholat Jumat, itu benar-benar keuntungannya. Kayak apa gananya? Pokoknya jangan Nabi muntah-muntah dilihat angka atau dikisahkan garis ibadatnya akur kebukaan. Laju pada bukanya unta itu menyasar yang asaran tagawi yang 3 nih. Cuma kita kada tahu, jadi nah hakun bakalan aja tuh. Berapa sampai nah waktunya sembahyang masing aja dilanggar misalnya. Kayak menang kayak masjid ini kan sudah ada petugasnya. Dilanggar misalnya, langsung aja tahu pada aja. Dan nyanyi nyari enggak suara. Nah, jadi ada apa? Ada kan ada pahalanya. Terima kasih aja. Nah, lalu macam-macam aja kan. Yang karena ada tamu tadi kalau sama pelan. Terima kasih maju tuh sak kusok. Omong alihnya menyorong pembukaan. Jangannya tamu untuk keisimuan saf pertama. Ada salam disuruh barang. Tapi karena ada tamu benar aja kan bilang ada waktu jualan. Nah, kayak tujuan tadi tentang sembahyang Jumat, jangannya tahu kesusubuhan gerakan melakukan, tapi kita ini kadang melihat tak kayak apa keuntungannya. Nah, 3 macam tolak untuk itu. Nabi tak mengatakan itu dari luar biasa. Hanya tahu dia Nabi tak bukaan karena putih supaya yang 3 ini supaya bisa pertama, supaya ada Abu Alamah ngarannya. Nah, ada orang kita kisahkan semalam. Abu Alamah itu ada seorang ulama besar ngarannya wali, kurang wali ngarannya Abu Alamah. Jadi capat bulan masa hidup segitu masjid di daerah Gorontalo kalau salah Sabuan, di daerah Subang ini daerah apa daerah Barat, Tegal, Simpang, Brebes,
badada apabila bilanya kawan jarang kawin dua misalnya apabila takabul hendak berbini mengangkat berbini. Nah, apa halnya ada di situ. Nah, kabulnya hendak orang belajar. Maka jauhan kalau kita belajar di sini. Yang kalamat sini kalamat itu macam-macam. Tuhan memberi khususnya kepada orang-orang saleh itu kalamat di antaranya kan wadah. Cuma pas ada orang Sunda mamanya itu bayangnya kira-kira di situ dulu ada petugas sudah. Nah, jadi jangan alih belajar itu. Jadi sakar lama itu bagus sebenarnya. Kita sudah tahu saja. Yang penting jangan di belakang imam. Kita ada tapi paham juga. Ambil sakar lama. Apa mana ianya ada di belakang imamnya itu ada. Jangan pahamannya jauh daripada dilayan kepada sakar lama. Dan lagi dihalangi tadi apabila agar ia mencari saf pertama karena keutamaannya banyak sebagaimana telah kami riwayatkan dan di dalam hadis man ghasala wa ghtasala wa baqqara wa batakara wa dana minal imami wastama'a kana dzalika lahu kafaratan lima bainal mu'min lima bainal jumu'ataini wa ziyadata thalathati ayyam. Artinya barang siapa yang mandi berpagi-pagi sungsung mandi sunat Jumat. Ini mandi sunat Jumat itu kan mulai bersubuh. Kalau sunatnya ada ingat malam lain hari raya. Kalau pada hari raya kan sunat itu mulai ngelikir mulai sudah mulai menjelang malam sunatnya. Tapi kalau mandi sunat Jumat itu sunatnya mulai fajar, mulai sampai waktu subuh atau hingga subuh, tidak daripada itu. Barang siapa mandi berpagi-pagi dan dekat kepada imam, artinya di mana tak? Di saf pertama, dekat dengan saf imam. Ini maksudnya saf pertama. Dan ia mendengarkan apa yang didengar, apa yang didengar imam. Jangan imam baca Fatihah di permandangan langsung, jangan khutbah. Maka hal itu menjadikan penebus baginya terhadap apa yang antara 2 Jumat dan tambah 3 hari. Ya, maksudnya kalau kita sungsung, kalau kita tuh hari Jumat sungsung pada yang lain ke masjid sampai kawan di saf pertama, maka jar kita duduk di saf pertama itu menjadi penyebab dosa kita diampuni 10 hari sampai dosa 10 hari setelah itu. Tapi ini dosa mana? Dosa nang kada wajib, dosa nang kada meninggalkan kewajiban, dan dosa nang kada hubungannya lawan Allah. Kita di hari Jumat, misalnya Jumat kawali saf pertama semuanya songsong bang kalau ke masjid, gara-gara songsong kalau ke masjid lalu awas sembahyang di belakang imam, maksudnya saf pertama. Nah, dengan berkat kita sembahyang songsong ke masjid dan sembahyang di saf pertama tadi, maka dosa kita mulai hari ini, mulai hari Jumat ini tadi sampai 10 hari ke belakang itu diampuni Allah dosa kita, menjadi ibarat dosa di saf pertama. Cuma dosanya mana? Dosanya ada berkaitan dengan dosa yang wajib Allah dan dosa yang ada hubungan lawan Allah. Kalau udah wajib Allah itu ada bos, ada dibayar juga. Kalau misalnya bapak senang 10 hari kan sing subayangan di bawah hari Jumat ke saf pertama dia mulai ada, itu kan dosa nah wajib Allah. Taubatnya
supaya diampuni apa ya? Apa kan itu? Dosa karena kejahatan misalnya, ada kawan juga. Kenapa? Karena itu dosa dan taubatnya wajib ditambah. Dibayar jahat karena kejahatan. Artinya kalau jahat tingkat kewajiban yang siapa aja wajib. Siapa aja wajib. Bakal ada bakal orang lain kada. Sembahyang adalah orang gila kada wajib. Naik haji kada wajib. Orang anak-anak kan ya. Anak-anak yang belum akil balik kan kada wajib sembahyang ada. Nah, naik haji kada wajib juga. Puasa kada wajib juga. Kayak gini orang gila tidak ada bakal kan. Ada wajibnya sembahyang, puasa, haji dan wajib. Tapi kalau zakat Pak, ini wajib. Orang gila sugih, bisa aja orang gila sugih, mau abahnya sugih mati, aja dapat warisannya. Nah, orang gila akan-akan kan, kabilanya sugih, hartanya kasimpan cukup untuk bayar zakat, maksudnya sampai hisab dan awalnya, maka wajib punya itu zakat. Siapa nama atur apa? Siapa nama jadi asbabnya. Kalau misalnya nama wajib nama lain pak ada. Kalau misalnya kayak anak-anak belum balik lah, atau kurang gila, lalunya ada sunggaya. Siapa? Dan salahnya lah. Nama sunggaya ada. Naik haji misalnya orang gila yang dibawa kalau tertiba di pesawat ada jangan. Apalagi masalah haji orang gila kan wajib haji. Yang mendahului dengan barangnya. Apalagi haji itu orang apa kayak cara bisa sabuk apa? Cara nggak bisa dijangan apa? Mesti ayam mungkin bisa orang hajilan itu diboleh haji. Inya berarti raja, apa? Tidak jadinya apa? Ada kacau lah semua. Ada di wajib bakat. Makanya anak-anak misalnya juga apa orang sembahyang ada juga orang gila masuk aman dalam ke masjid usia rata sujud kalau disimpakinya sama orang. Jadi kan ini diwajibkan. Itu juga anak-anak. Nah, jadi mau kita bisikan anak-anak yang jaga mengganggu orang sembahyang, jangan dibawa. Jangan dibawa ke masjid hari Jumat, hari apa? Mungkinnya tuh baru balik juga lagi. Ditakut ada masih. Dan jangan dibawa, karena menyebabkan kita berdosa aja. Soalnya kan pemilihannya mengganggu orang dosa kita. Makanya bagus saja anak itu dibawa dengan kebaikan, tapi jangan dibawa pada sahabat. Kalau dosa Allah atau apa tadi ketika anak didik nang dua setiap maulid kan dibawa kebaikan caranya kan. Bila maulid maksudnya dibawa, tapi niat di kanan di kiri. Tapi apabila pindah ke pandir kata pada ya kan teman-teman apa kan dia berarti dia. Jadi artinya dibawa aja, tapi disambil dididik. Jadinya terbiasa dengan kebaikan, kemudian terbiasa dengan adab yang bagus. Terbiasa dengan kebaikan karena dibawa. Terbiasa dengan adab yang bagus karena dipatahi, dicampur, dididik waktu dibawa. Terus jadinya, ini misalnya anak pulang ke masjid, kalau harusnya itu pulang ke masjid hari Jumat. Nah, kadang-kadang ada orang nyanyi imam sembahyang. Nah, kamu nantinya amin kan ada amin itu nih. Apa sesautan misalnya pulang nyanyi imam. Apa ini? Ketambah pulang dua rakaat aja, ketiga sih dan cuma gara-gara apa itu dia kan berdosa wajib dah diamanahkan bila ada nama itu karena mengganggu malah. Nah, anak-anak lebih bergaya jangan diberikan masuk ke masjid. Apalagi Jumat itu apabila sampai kacau sebenarnya haram. Maka apabila kacau sembahyangnya, katanya sembahyangnya diulang dari khutbahnya diulang. Ini mau ada
sampai segitu. Ada kayak langsung bayar ya, bayar bayar kan? Yang kacau aja ada hanya kacau itu kadang-kadang imamnya ada kaumnya yang sudah yang belakang pulang ada perhatian juga, nah itu ternyata jadi makanya harus jujur. Bawahnya mana-mana anak kita kalau sambil melatih ini adabnya pulang di perhatian lah. Nah jadi diampuni dosa, wah ini untuk benar jadi dosa masjid pidana, jadi sabnya tuh panjang pas kebayang masuk, nah kosong lagi sab pertama masuk di situ, song masjid. Nah, itu dapat keampunan dosa dari Allah 10 hari kebelakang tadi diampuni dosa. Maka dosa ini jangan diingat-ingat jomblang. Kalau misalnya nama dosa harus saja aja diampuni karena nyesal Allah harusnya dosa tetap menyebabkan kita disiksa oleh diampuni. Selalu harusnya dosa kita kada diampuni Tuhan, dosa kita walaupun dosa halus tapi kada diampuni Tuhan sampai ke mati tetap menyebabkan kita disiksa juga. Makanya penting agar dosa itu diampuni Tuhan. Itu hebatnya. Dan pada lafaz yang lain ghafarallahu lahu ila jumu'atil ukhra, artinya apakah Allah mengampuninya sampai kepada Jumat yang lain semingguan. Ada yang tadi tambah 3 hari berarti kan seminggu tambah 3 10 artinya. Dan pada sebagian riwayat yang lain beliau mensyaratkan walau yataqatta riqaban nasi, artinya ia tidak melangkahi leher manusia. Nah, tetapi syaratnya kawasan pertama tadi jangan melangkahi pembuluh urat. Apa maksudnya di sini? Mun hendak di pertama ini yang dihitung gana kain pahalanya, nang pertama nang sum datang. Pemahamannya. Jadi mun nang pertama lambat betul melangkahi urat, berarti lambat kalau datang kan itu kada dimaksud ini. Yang dimaksud keuntungan ini kurang langsung datang ke masjid sampai nya lancar kasar pertama, itu yang dapat keuntungannya. Sak pertama ya, misalnya betul penyisi kurang udah kasar. Itu jangan sama sekali kita orang berapi atau ditanda. Kemudian dalam mencari menuntut saf pertama jangan melupakan terhadap 3 perkara. 1, apabila ia melihat tindakan khatib akan kemungkaran di mana ia lemah untuk merubahnya. Misalnya imam atau lainnya mengenakan sutra atau salat dengan senjata yang banyak berat dan menyibukkan, atau senjata yang ada emasnya. Ini misalnya kita nilai ada si bang imam itu kosong, tetapi imamnya pakaiannya sutra. Kalau yang memakai sutra, tapi sutranya ini menang waya ini menang kita tapi sutra ya mereka itu ada itu sutra lain pada yang dimaksud haram. Sutra nang bujur-bujur haram itu nang pol sutra nang daripada saking halusnya membuat bajunya atau kakinya itu kawan dimasukkan kalau bang tas nih. Daripada baju daripada saking kawan di halus sakatnya pak dilipat halusnya kawan dimasukkan kalau bang tas. Bilang ada kawan tapi kita kami kawan dimasukkan sangat halusnya mau lipat terlalu. Nah kalau di binian bang itu boleh aja baju sutra sama lawan amas. Amas bolehlah besok ada laki yang memakai ada boleh. Di
Bibinian Pak boleh aja. Lalakian itu apa kan boleh amas kayak bibi Pak kayak bibinian kan. Pokoknya bila tak pakai amas halal. Walaupun misalnya ada yang kayak biasa Pak, ada yang dalam amasnya, ada yang utas, ada yang misalnya apa lagi lalatnya. Kalau tadi itu ada, nah kayak tadi pistol misalnya orang yang bisa senjata atau pedang Pak, atau pistol kan, tapi utaknya wadahnya amas ada, nah itu alat jodohnya. Tidak ada apa. Nah kosong misalnya di muka, tetapi imamnya itu pakaiannya sutra deh, atau memakai emas. Dari orang siap, bersiap gigi kan. Nah di zamannya hari itulah, masanya hari itu ada gigi apaan gigi? Dilapis di siap, kalau apa kemarinnya ada rasa harga, kan? Penting masih ngomong kita, ada juga anak kuning, langsung apanya mau banyak duit orang penting. Dari dapat silap gigi lapan kan? Nanti zamannya bagus ya bagus ya. Oh ini Pak kawan orang lain, demikian. Itu ngarannya buat dunia maka baru berhari para bagus, so ini ada. Kalau ini nambah hari panilai bagus, so ini kan bagus. Itu permainan dunia. Ya sudah hari lah. Bibinian terpulang ada juga galong aja sama kalau itu. Ini nah galong bulan palsu itu kan buat. Ada bajunya, juga baju ada kerama semua belum taruh saya. Baru baju hari bajunya kan kayak jualan. Ini ngomong kepada saudara orang yang jualan. Baju bibinian kayak jas itu nah. Apa dikarenakan peluang di sini tidak boleh. Untuk apa itu hari? Nah, cocok bajunya kayak itu hari menurut saya. Jalur mencatat tikam di sini. Nah, cocoknya pulang sama sekolah. Ya masanya nomor itu kan kayak ini Pak. Ada memakai tiga anak-anak itu. Jadi lagi anak-anak itu. Jadi pada sabar lah, ini lawannya pakai kata yang lah, kata yang kejalong itu deh. Nah ini anak-anak mana itu dia jadi apa itu tawarannya? Di dunia Pak. Nah apabila ada masalah, maksudnya ada bukan tarik kita tidak ada wajib mengubah dosa. Atau lain sebagainya daripada hal-hal yang wajib diingkari, apa misalnya lagi, maka mundur itu lebih selamat dan lebih menghimpunkan bagi hikmah. Hal itu dilakukan oleh sekelompok ulama karena mencari keselamatan. Nah, sama yang kita ini nih, kita bilang banyak bilanya kalau rumah mesti ada terlihat ladangan antara itu. Jadi kayak menabur Pak, udah tahu menabur Pak lagi jadinya. Jadi kayak apa? Jangan tapi keluar rumah. Jangan tapi keluar rumah. Kecuali keluarnya memang wajib. Apa keluar rumah? Jangan misalnya kan kesana. Atau misalnya apalagi sembahyang berjamaah. Atau untuk ilmu itu separuh jadi juga jangan atau berdagangan. Lain pada itu dijaga karena kada tahu menagurnya tidak jadi dosa kan. Jadi dihindari. Jadi kalau memang kada tahu menakur ada muka, lebih baik bermundur jangan sampai. Kalau berusaha pelan pelan, nanti masuk sidin jarang-jarang, apa kan jarang-jarang kada pada hilon kita kan mengaji-ngaji dari itu, yang bilang hampir tiap pengajian itu jangan bergaul, jangan tapi kalau rumah, itu bilang hampir jarang tidak pejabat sidin itu tuh. Supaya jangan banyak dosa. Hal itu dilakukan oleh sekelompok ulama karena mencari keselamatan.
Dikatakan kepada Bishr bin Haris radhiyallahu anhu, kami melihatmu berpagi-pagi sedangkan kamu sholat di akhir shaf. Lalu ia menjawab, hanya saja yang dikehendaki adalah dekatnya hati, bukan dekatnya tubuh. Dan ia mengisyaratkan bahwa hal itu lebih dekat kepada keselamatan hatinya. Jadi ada orang dari ulama juga, Sidin ngaran cerita Bishr bin Haris. Sidin ini sok-sok masjid, tapi duduk di belakang. Lalu dia bermain, maka dia tadi sok-sok masjid, maka di belakang ada di muka. Ujar Sidin, kedekatan itu lebih baik hati daripada dohir. Kenapa? Karena di situ ada muka. Kita jangan katakan ini. Kita jangan katakan ini. Kita ada jamaah muka. Ada ini kan orang lihat muka. Ini ada non apakahnya jadi mana hati ini. Ya bedanya tidak ada apa-apa kita tuh mana sesuatu yang apa dilakukan orang apalagi wali itu dipilah-pilah dulu, kita kan ada nampung di mana benar. Tapi jangan menyalahkan. Artinya adalah kalau kita berhadapan berkumpul berkawan bahasanya kita berhadap atau berkumpul melawan orang wali, mengaji dulu, jangan berdua. Mengaji dulu. Yang apabila ada mengaji tak perlu dikhususian salah, kesalahan salah. Ada orang itu nang abdolnya di rumah sudah ya. Kita kan awal, kita masjid. Kita tidak bahwa misalnya kita yang tak pandang itu apa pembuahanmu juga dari sini di rumah aja. Ada banyak orang sudah ya. Ada orang kita kan jangan lain tinggalkan kita secara syariat umum. Kenapa sih dia jadi kena umpan tengah itu tadi? Nah, mungkin si dia umpan berkumpul merusak ingatan si dia lawan. Ada mau kayak orang kawan itu yang bujur-bujur jalannya kawan itu ya apa di rumah. Karena bila keluar itu merusak dengan pandangan Allah. Memelihara ibadah batin itu lebih wajib daripada memelihara ibadah zahir. Karena rusaknya zahir itu kadang-kadang gara-gara batin. Jadi mengaji dulu. Oh itu sih wajar, ada wajar dapatnya. Ini kan contohnya kita jangan kita sosok cari tempat di barat. Karena kita ada bapak juga pun tahu dia orang soleh kayak ini kan namanya kenapa penting dekat di hatinya sendiri adalah dekatnya hati bukan dekat tubuh. Kenapa jadi kayak itu? Mungkin sidin ada melihat namun karena kurang wali itu kan ada pernah jangan itu di mana aja dekat kayak Allah. Mungkin ada kita menyebabkan rusaknya, terganggunya lawan Tuhan gara-gara bukan maka terganggu. Kita ada sama-sama. Imam Ghazali itu rasulnya lawan adik sini. Ahmad Al-Ghazali ini sudah kamus pada waktunya. Kebayang sendaya Imam Ghazali lah Ahmad Al-Ghazali adik nih. Karena Imam Ghazali ini kan Muhammad adik Sidin Ahmad. Sudah yang kedua imamnya itu Ghazali Muhammad jadi kakaknya. Nah di belakang adik supaya memparakan adik. Kenapa jadi memparakan adik? Karena ini tak ada kenapa jadi memparakan atau bisa pada kakak jadi rumah apa sebabnya? Lalu karena
ada dalam antara si Ghazali mah ambil ada tidak ada lalu dapat ujaran Imam Ghazali bujur dinaikkan idam dibandingkan nah orang yang ada orang tawar itu ada saat memuji yang lain itu atau alamat orang tawar itu ada saat memuji orang lain apalagi adik apalagi murid itu orang tawar itu bila aku memuji orang itu kan orang tawar nah kadang-kadang ada orang itu balikin akan orang dulu orang tua dulu nih kayak orang kurus ya gitu ya itu bilang ada apa-apanya itu nah kurus ini ya kalau sama kalau sini walaupun orang sudah mengaji lewat sini tetap kayak orang memang ada kelebihan di hormati ilmu lewat sini ya kalau salamannya bertangan luar sini banyak kan ya guru-guru yang tunjuk di tangan tunjuk di sini juga tangan guru rasa dari beli salaman di tangan sini ada apa buat sini masalahnya tak kabar dicetak karena pakaian apa nanti orang nanti ada maju sini tidak sini mau pakai support di sini kalau supportnya luar biasa mau lihat orang datang ke tangan mengenai guru sini ya sudah ada bekerja di sini adalah dari Haji Mahali suka pangkulan sini menang sampah pangkulan sini itu mengaji kalau sih boleh itu biasanya nanti ada pangkulan sini tapi orang itu apa atau di senang tak ke atas dia ada bagian itu tetap tidak itu alamat orang yang takabur dari gampang memuji orang tapi menghina orang apalagi ada suara wah ini kan alimnya lagi wah alimnya orang wah ini kan ada alimnya aja kisahnya nih kisah anda membandingkan ulama dari ulama ini lalu gara-gara kaki atau para apostat takut saya yang kedua nambah dari kisahnya nih lalu ditanding lawan orang ini lalu dianggap wah ini kan ada apa-apanya lalu dianggap ada ulama lagi ini lantaran ilmu itu ada ilmu yang menunjuk kajian cuma tata keluar benar-benar bahari ini nyata ya sudah hebat karena ujiannya pulang ada gambar lain ini ada cara lain ini bahari itulah jangan berduit kan orang tuh dari tinggal kauman aja banyak keluar sendirinya kan wayang ini pak ada tangan gila orang lain-lain masalah kenapa pertama keperluannya kan tapi ada motor belum ada ini jangan motor pesawat kita dorong nggak pakai juga nah ini juga jadi perjuangan orang tadi pak hebat nah wayang ini pak Tuhan ada mengalahkan juga makanya di antara yang dirindukan oleh Rasulullah adalah umat di akhir zaman walaupun banyak ujian tapi tetap kita lawan Nabi tapi tetap mengamalkan aturan Nabi aturan Allah yang dibawa ini termasuk dicintai Nabi ujian Nabi aku minta aku rindu lawan umat Nabi maka ada nama awal maka bisa belajar nilai-nilai orang apalagi orang berilmu itu ada di orang aturannya pun kita ada berilmu menyampaikan orang berilmu aneh benar
itu agar apa? Diapayakan Tuhan di tujuh langkah lain supaya mereka itu tahu bahwa ini orang yang dekat dengan Allah dan ibadahnya diterima. Jadi tetap dihargai. Yang lain-lain namanya. Ya, jadi orang memuji itu pada gampang. Jadi apabila kita tuh berat memuji orang, ada tawakal ya. Orang yang tawakal ada saat memuji orang lain. Abu Hurairah sama Allah itu ahli mengajar Tuhan. Tetapi sini kadang-kadang lah ingin kalau memutuskan hukum sini kadang-kadang musyawarah bahwa orang alim Tuhan lain mengakui sini kealiman orang itu menghormati itu tak orang tahu. Artinya sini kita yang dari waktu pengajian telah apabila jangan ada masyarakat sini tak menyampaikan hadis ya urus syukur ada di dalam urus syukur ada di dalam mereka pengajian sini sambil kan urus syukur ada yang ibadah itu kemudian mulai dari minta hadiahkan yang bisa kita tahu yang ibadah yang bisa kita tahu. Jadi ada orang bertapa-tapa, ada orang bertapa-tapa boleh sini, tapi kan tetap ada terangkan dulu siapa siapa. Nah dulu ada orang bertapa kaitannya masalahnya ini jawabannya saya kalau pengalaman apa pengalaman dia pendapatnya yang buruk ayatnya tapi tidak ada masalah yang wujudnya itu sudah nah tapi ada jadi ya kalau jadi orang kemudian tawakulnya dia jadi tawakulnya sampaikan sini itu yang betul-betul adalah kalau sini tadi kita isi di mempraktikkan dan kita jadi kita katakan jadi sini apabila kita tak keluar rumah kalau kita tak keluar rumah kita melihat mengambil berkat mau kita tuh melihat mengambil berkat orang berarti kita tuh menyatakan bahwa orang itu ada kelebihan ada kehebatan ada kekuatan yang itu sini tuh mengajari amalannya lahirnya mengambil berkat tapi batinnya mencoba waktu kurang di sini bagus niatan kita dihargai di mulia orang kurang kita waktu kita tahu bila rasa rasa kabur dan tidak pernah pada kita pelajaran sini itu harus namanya dasar wujud dan ibadah anak turun di luar nyaman memakai. Nah jadi dibalangkan kenapa jadi gitu karena kenapa dia jadi kemudian dari namun apa karena kemudian dari ini bingung orang tidak dari luar kenapa di sedang sana tidak bekerja supaya apa lalu Imam Ghazali ini minta kalau kita mah adik main supaya orang tak ada sebabnya ya orang tahu itu sebabnya ada yang belum main pada kalau apa itu maka itu kurang menghargai berarti ada karena itu ada apa sebabnya iya apa sebabnya belum melihat main di awal kakak itu ada Ghazali ada jadi Ghazali hebat dia yang hebat kenapa sewaktu
Mana itu belajar tinggal. Nah, orang anak kita sekolah. Sampai kita dalam corona betul bodoh. Yang perlu belajar di sedikit sini itu apa jadi sini tinggal itu orang bodoh. Di mana yang belajar? Nah, biasanya guru-gurunya ada jadi mau belajar orang pikir anak gurunya pernah kayak apa? Tingkat-tingkatnya didapat di mana? Pasar. Kurangnya biasanya tuh angin sepatu, tukang sol sepatu, bawa punya enggak jadi sudah berapa besar, nama besar, bawa ibu orang yang udah dari masuk pasar, ada gampang berapa besar, ada apa ini? Sekalinya mencari tukang sol sepatu, nama wali ini deh. Paling saudara berdiri menyambut jangan ulu kamu latihan jangan kayak gila dulu ada punya apa ada apa mas jadi pendeta itu jadi pencari orang jadi tawadu kan orangnya jangan jadi mulai dari ulun kamu latihan jadi biar jangan kayak ini pertama ya orang bertawa juga ya biar bila orang itu meranda kita rasa pas untuk dianggap orang yang berbeda kita benar-benar ada masalah kita. Orang bilang orang itu meranda, tawadu, kita mestinya tawadu. Ya kita selamat. Apa? Ulun akan belajar. Oh, janganlah belajar. Tapi biar orang besar, biar imam besar. Ulun ada ulun tuanya sepatu, jangan belajar. Ulun tahu ulun hasilnya dia tahu tidak belajar. Adi ulun itu kampus pada sudah. Contohnya, jadi ulun datang ke belajar, ya, ngajari ulun, didik ulun supaya ulun hati berasa juga. Berasa itu air mata kita berasa. Kayak hijau sekolahnya. Air mata kamu ini hijau tuh bisa putih kalian. Nah itu dia hati. Apabila hati berasa, anak apa aslinya itu kenapa? Ulun belajar. Jangan jadi ulun biasa ada, jangan belajar. Paksa-paksa akhirnya pada bawah juga. Kayak paham siap apa bila ngomong surah siap jadi dia aja. Jadi mau jadi kaki tadi. Apa ya? Pasar nih kata dikit. Pasar bersih tidak rikik. Sampah-sampahnya nih juga sedikit ini siap jadi sebenarnya imam besar ulama besar dunia sudah mengenal siapa aja hormat pejabat dan kayak para hormat beberapa masuk pasar yang dibunuh ini orang banyak orangnya karena ini ulama besar masuk ada apa ini apa ulama besar yang dimuliakan disimulakan ditonton oleh orang banyak memang ternyata terlihat sampai ke orang ini pendidikannya menyambui pasar itu dia dari mana ya Pak? Tak ada sama sekali ubah ulang tak ada sama sekali nah orang salah tuh dia belajar enak mencari ini kan mencari datang mungkin alatnya penyapunya biar sini jangan lawan mata lawan tangan ukur aja sehingga karena juga Anda menjaga dia baru ada tambahannya kisahnya jangan lawan tangan lawan muka dia baru tambahannya kisahnya lawan muka itu sesuatu yang kebanggaan malah jadi orang tahu ya saudara nanti sedikit muka itu kata muka ingin bahwa yang akan mengerjakan satu cukup sudah dia ini cukup sudah kamu akan kalau dia pegang kenapa? Apanya menghalang hati kita ini jadi lawan Tuhan pada kami ingat jadi lawan hidayah pada kami kampus macam-macam petunjuk dan kebaikan pada kami kampus kata kita apa? Penghalangnya ternyata takabur jadi kita ini Imam Ghazali lulus sama itu terbuka apa aja Imam Ghazali dari Allah hijab lah ilmu lah macam-macam jadi artinya tak kesimpulannya pembuka dari segala macam kebaikan
Sehebat-hebatnya ilmu, apa orang yang udah berilmu, udah baik, tetapi sepenting lagi tak baik, jangan ada bahasa hebat dan istimewa daripada itu. Nas yang hebat itu berurut apa aja diberi itu. Ada di kita ini kan ubah kalau tidak ada kelebihan, kalau rasa hebat istimewa dan kita ini kan kita cari baru nak berbeda orang, nak istimewa pada orang. Ternyata dalam agama nama halang baik lawan Tuhan itu namanya menyisik memberesiakan hati supaya lawan Tuhan dekat apa? Ternyata nampak rasa ada baik baikina ada kita nampak rasa bagus begitu sholat menambah orang agama memang bagus dipilih. Sholat ini umurnya ini dihina orang, umurnya ini diwadah orang, kalau pada digawe umurnya ini dipuji orang, itu nak digawe. Nah lalu makin mahal hati lalu Tuhan kan, lalu makin mahal kebaikan. Kenapa? Itu yang takabur dikumpul terus. Jadi apa kaya jadi takabur, kendaraan bertambah takabur, gaya bertambah takabur. Jadi ditumpuki dengan ketakaburan terus, makin terdidik, makin terlapis, makin kada dapat kita kebaikan apalagi itu nama sabda. Kalau pada anak lapasan, kalau pada ini, kalau pada pulang, jangan-jangan itu nggak usah. Nah jadi insiden itu tadi. Jadi orang kelasnya tadi lah, kelas orang istri kemudian lagi dan Sufyan atau riwayat kepada Shu'aib bin Habwa radhiyallahu ta'ala di samping mimbar dengan mendengar khutbah dari Abu Ja'far al-Mansur radhiyallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambahkan dan memperkuat iman Islam kita, selalu menambahkan dan memperkuat Islam dari segala bentuk kebaikan suatu kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa muslim yang akan berselisih dapat segala bentuk kejadian maksiat dosa dan menyebabkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebadan sama kemudahan umur panjang dalam satu apa yang tanpa ibadah berkah, sebagai jadi banyak hal berkah, tambah-tambahnya menjadi sebagai yang saleh-salehah sampai menjadi kiamat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebadan taat sama keluarga sesudah diberi umur panjang dengan Rasul Fatimah sesudah beda sama bersama kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebadan sama keluarga apa-apa kita akan kita harapkan kita pandang kita merajakan kita jadi selalu berjaga untuk jadi jaga dan terus sama pertama tanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemampu daerah negara kita selalu aman dan kondisi kita berkah menjauhkan kita kalau bersihkan kita dari segala macam ibadah musibah bahwa penyakit kita dari berbagai kemaksiatan ada terjadi yang ulang tahun dan Nabi Al-Fatihah. Nah jadi diberitahukan bahwa Sabtu hari buka ini atau Sabtu akan datang di majelis kita ini atau di masjid kita ini, insya Allah peringatan Isra Mi'raj sekalian Allah. Jadi kayak rajin aja pelajarannya, jadi sebelum masak yang ketiga atau kita kemudian kami semua yang besar kayak rajin membaca Quran, dan terawih. Jadi besok semuanya peringatan dan terawih.